Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Septianti, NIM 1211678, kelas 4A Akuntansi Syariah. Di sini saya akan sedikit mereview materi tentang fintech syariah. Apa sih fintech syariah itu? Bagaimana perkembangannya di Indonesia? Lalu apa saja dasar hukum dari fintech syariah tersebut dan manfaat apa yang dapat kita ambil dari fintech syariah? Fintech sendiri merupakan singkatan dari kata financial technology yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Definisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Saat ini, perkembangan perekonomian yang menggunakan media teknologi di Indonesia semakin berkembang pesat, serta diikuti dengan munculnya banyak startup baru yang seperti Grab, Shopee, Traveloka, dan lain sebagainya, menjadi pemicu semangat munculnya startup baru di Indonesia sendiri. Ada juga startup yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang mencoba untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Selain itu juga, inovasi-inovasi baru bermunculan di bidang finansial dari lembaga keuangan yang sudah ada. Kedua hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan perekonomian ke arah yang lebih baik. Secara perlahan, perkembangan teknologi cukup pesat dan dapat merubah industri keuangan di era digital sekarang ini. Saat ini yang sedang tren dan menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia yaitu finansial teknologi syariah atau biasa disebut dengan fintech syariah. Fintech syariah mulai diminati masyarakat karena membantu sebagai media untuk pendanaan dan pembiayaan yang berbasis teknologi. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot lagi untuk berangkat ke kantornya dari pagi hingga sore untuk mengerjakan pekerjaan yang ada dari kantor tersebut. Jadi sekarang tuh bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi yang sudah tersedia. Sehingga dengan munculnya fintech syariah ini diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Hal ini yang dilakukan yaitu dengan cara mengembangkan fintech syariah tersebut untuk mempermudah layanan ekonomi bagi masyarakat. Namun, apabila fintech syariah ini tidak dapat terkelola dengan baik, patut dikhawatirkan akan dapat mengganggu perekonomian di Indonesia. Misalnya seperti sumber daya manusia yang kurang pengetahuan dalam memanfaatkan teknologi yang sudah maju di masa sekarang, kurangnya promosi, strategi marketing yang masih kurang upgrade, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi, inovasi, dan terobosan baru agar fintech syariah tersebut dapat dikelola dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah Bank Indonesia mendefinisikan sebagai fintech yaitu fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk dan mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan. Fintech sendiri adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. Fintech didedikasikan untuk sektor jasa keuangan yang sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan. Dan bukan hanya inovasi baru saja, Indonesia finansial teknologi dikenal dengan istilah layanan pinjam-meminjam yang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech, ini telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 77/PJOK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pada pasal 1 ayat 3 PJOK 77/PJOK 01/2016 menyebutkan bahwa layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech adalah penyelenggara layanan jasa keuangan
untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjam dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Lalu menurut National Digital Research Center atau NDRC, istilah vintage merupakan suatu inovasi menggunakan teknologi yang modern dalam bidang finansial. Pada hakikatnya, vintage merupakan layanan keuangan berbasis teknologi, di mana vintage sendiri sebagai suatu layanan yang inovatif dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan sistem secara online. Yang merupakan salah satu produk vintage seperti pembayaran tagihan listrik, cicilan kendaraan, ataupun premis asuransi yang dilakukan melalui online. Baik pengiriman uang maupun pengecekan saldo dengan menggunakan mobile banking juga merupakan bagian dari produk vintage sendiri. Perkembangan vintage telah mempengaruhi beberapa sektor industri jasa finansial yang meliputi perbankan, pasar modal syariah ataupun pasar modal konvensional, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dalam beberapa dekade terakhir, penerapan teknologi dan informasi untuk layanan keuangan tersebut berupaya untuk memberikan inovasi, tingkat efisiensi infrastruktur, teknologi, dan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan yang lebih tinggi. Di mana finansial teknologi yang hadir saat ini memberikan berbagai layanan baru yang inovatif dengan menggunakan seperangkat digital seluruh dunia. Perkembangan vintage semakin berkembang, mengikuti perkembangan teknologi dari tahun ke tahun. Salah satunya perkembangan di Indonesia. Sebelum tahun 2006 hanya 4 perusahaan vintage di Indonesia. Namun perkembangannya terus meningkat sehingga pada tahun 2016 lalu menjadi 165 perusahaan vintage. Dasar hukum vintage syariah sendiri, yang pertama ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK 01/2016 tentang layanan berbasis teknologi informasi untuk kegiatan pinjam meminjam uang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 PJOK 07/2013. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Yang keenam, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan kategori-kategori penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu penyelenggaraan sistem pembayaran, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, pendukung pasar, manajemen investasi, dan manajemen risiko, dan yang terakhir adalah jasa keuangan lainnya. Adapun acuan hukum secara khusus untuk vintage syariah sendiri itu berdasarkan pada Majelis Ulama Indonesia atau biasa yang kita sebut dengan MUI, dalam Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI/2/2018. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ini mengenai prinsip syariah pada layanan pembayaran berbasis digital. Lalu menurut OJK pada tahun 2016, kelebihan dari vintage sendiri yang pertama adalah untuk melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional karena ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat sendiri memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangan dari vintage diantaranya yang pertama adalah vintage sendiri merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, ada sebagian perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Lalu yang terakhir adalah manfaat dari vintage syariah. Pertama adalah untuk meningkatkan literasi keuangan, yang kedua mencapai growth dan throughput, yang ketiga meningkatkan etos kerja keluarga Indonesia, yang keempat melawan lintah darat ataupun rentenir
Terus yang terakhir adalah terbebas dari jeratan riba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.